Salam, selamat malam teman-teman semuanya. Shalom, selamat malam. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan sehat-sehat Kak. Terbaik, Kak. Haleluya. Malam hari ini kita bersyukur ya, walaupun kita hanya beberapa orang, tapi kita yakin dan percaya bahwa satu dua orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jadi kita mulaikan ibadah kita pada malam hari ini, karena WL kita masih ada kegiatan, saya ambil alih untuk malam hari ini. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita bisa melakukan aktivitas kita. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kita juga mensyukuri segala kebaikan yang kita terima pada sepanjang hari ini yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita menaikkan pujian kita ketika Tuhan datang. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak mampu. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelai, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku
fajar pagi hari, tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Kita bersyukur ya, bahwasanya kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan kita, selalu mengalir seperti fajar pada pagi hari dan seperti air yang selalu mengalir dan memberikan kasih-Nya kepada kita. Haleluya. Amin. Dengan kasih Kristus, saya memohon Bang Warisman untuk membuka kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang tak terdengar dari surga, kami kembali memuji dan memuliakan Bapa di surga. Di mana dari tadi kami mulai ibadah kami Bapa hingga kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa, dalam berikan pikiran kami nanti apa yang disampaikan para hamba-hamba-Mu nanti Bapak. Bapak, ini doa anak-Mu yang tak sempurna ini dalam atas keadaan sungguh kami. Amin. Amin. Terima kasih buat Bang Warisman. Masih ada sukacita ya memuji Tuhan ya pastinya ya. Amin, amin. Haleluya. Amin. Mari kita katakan, hari ini kurasa bahagia. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung.
Saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal sebagai ucapan syukur kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, kami siap menerima firman malam hari ini. Ku siapkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu
Teguhkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Saya serahkan kepada hambanya. Shalom, dengar suara saya? Dengar, Kak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bawa hati dan pikiran kita di depan Tuhan agar tenang. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh dapat berkumpul di tempat ini Tuhan, guna untuk kami memuji dan memuliakan Nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati pujian yang kami naikkan Tuhan. Biarlah kami boleh benar-benar membawa hati kami, pujian kami di hadapan Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tibalah saatnya untuk kami membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong berkati kami semua yang hadir pada ibadah malam hari ini Tuhan. Engkau penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Tuhan, sebelum kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami mohon ampun Tuhan, Engkau tolong Engkau ampuni semua dosa dan pelanggaran kami Tuhan yang menyakiti hati-Mu. Layakkan kami pada malam hari ini Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Ada sukacita? Amin, shalom. Ada sukacita pada malam ini? Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 40 ayat 31. Saya bacakan untuk kita semua ya. Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ibadah kita pada malam hari ini adalah serahkan semua kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti memiliki kerinduan dan harapan dalam hidupnya masing-masing. Mungkin kita merindukan kesembuhan ketika waktu kita sakit, pasangan hidup, bahkan pemulihan hubungan, dan bahkan menantikan doa yang lain yang kita harap itu bisa terkabulkan. Namun saudara, jangan sampai penundaan dari Tuhan membuat kita jadi bersungut-sungut. Kita protes, bahkan kita meninggalkan Tuhan. Artinya begini saudara, ketika doa kabul, jangan sampai itu yang membuat kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Kita menjauhkan diri kita dari pertemuan ibadah hanya karena doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi penantian di dalam Tuhan, saudara, bukanlah penantian yang sia-sia. Tuhan mau kita bersabar menanti. Kita tekun menunggu janji Tuhan. Ingat saudara, penantian di dalam Tuhan bukanlah penantian yang sia-sia. Semua orang yang dengan sabar dan tekun menunggu janji Tuhan tidak kalut. Penantian yang kita letakkan di dalam Tuhan, saudara, adalah penantian yang pasti dan yang terbaik. Seperti yang tertulis, saudara, dalam Ibrani 6 ayatnya yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita sama seperti Abraham. Menantikan jawaban Tuhan. Karena Abraham percaya bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin, saudara. Tuhan juga ingin agar kita mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang lebih berharga daripada hanya dia menunggu tanpa berusaha. Kita juga harus berusaha, saudara. Kita berusaha, berdoa, dan bekerja, saudara. Tidak semuanya itu harus kita terima dengan instan, saudara. Tapi kita juga harus berusaha.
Sabar kita menanti janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Apapun pergumulan saudara, apapun yang saudara doakan selama ini, jika belum terwujud, bersabarlah. Sabar menanti jawaban Tuhan. Tuhan mau kita bersabar, kita berusaha, kita tetap tenang. Kita percaya kepadanya dan bersyukur atas berkat dan kasih-Nya di dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, menunggu itu adalah proses untuk kita. Tuhan mau seberapa besar, seberapa kuat kita menanti jawaban Tuhan, saudara. Ketika kita sudah kuat menanti jawaban Tuhan, saudara, kita itu berharga dan layak untuk menerima sesuatu yang kita nantikan tersebut. Ketika kita sudah belajar menghargai proses, saudara, belajar menghargai proses Tuhan, kita menanti-nantikan itu apa yang kita dapat, dan pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang layak yang Tuhan izinkan, yang Tuhan janjikan kepada kita. Seperti yang Tuhan katakan, bahwa janjinya Tuhan itu adalah ya dan amin bagi kita. Ketika kita menantikan jawaban Tuhan, pasti kita akan melewati yang namanya jalan berduri. Pasti banyak godaan, cobaan dalam hidupnya kita. Jadi kita itu harus sabar menanti jawaban Tuhan. Jangan pernah kita bersungut-sungut kan Tuhan, kita protes sama Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 31 tadi, saudara. Cepat atau lambat janji Tuhan atas hidup kita pasti akan digenapi. Asalkan saudara kita menantikan jawaban Tuhan, kita menghargai proses Tuhan, kita bersabar. Kesabaran saudara, begitu pula kita memperoleh jawaban doa, dibutuhkan kesabaran untuk menunggu. Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita, saudara. Jadi dapat dengan instan, butuh proses yang panjang dan kesabaran. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, ketika doa kita belum terkabulkan, saudaraku, kita bersabar. Pasti Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Sebagai kita anak-anak Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatunya untuk kita. Mungkin kita berdoa, kita minta yang kecil, namun Tuhan akan menggantikan dengan hal yang luar biasa. Kita boleh minta boneka yang kecil, tapi Tuhan memberikan boneka yang lebih besar dari apa yang kita minta. Jadi kita harus bersabar. Kesimpulan dari ayat ini, saudaraku, adalah bawalah kepada Tuhan segala harapan dan kerinduan kita. Sabarlah menunggu segala sesuatunya bersama Tuhan dengan tetap setia mengerjakan bagian kita dalamnya. Sekali lagi, saudaraku, bawalah kepada Tuhan segala harapan dan kerinduan kita. Sabarlah menunggu segala sesuatu bersama Tuhan dengan tetap setia mengerjakan bagian kita di dalamnya. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau tanam dan artikan firman-Mu di dalam hati kami, Tuhan, agar kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan kami boleh melakukannya, Tuhan. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk terus berharap kepada Engkau, Tuhan. Kami tidak boleh bersungut-sungut, Tuhan. Kami tidak boleh protes, Tuhan. Namun ajar kami untuk menikmati, ajar kami untuk menanti-nantikan jawaban-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk tetap sabar, Tuhan, menantikan jawaban-Mu, Tuhan. Walaupun jawaban kami belum dijawab, Tuhan. Namun kami percaya, Tuhan, bahwa janji-Mu itu ya dan amin buat kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu malam ini, Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap kami, Tuhan Yesus.
Engkau berkati firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kami. Dan kami boleh melakukan benar-benar dalam kehidupan, bukan berlalu begitu saja Tuhan, namun kami benar-benar menjadi murid-murid yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari. Dan ajarkan kami Tuhan untuk dapat mampu melakukan firman, dan ajar kami Tuhan agar kami mampu menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk selalu mengerti akan rencana-Mu Tuhan. Ajari kami selalu mengasihi sesama kami Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Saya persilakan. Terima kasih buat hambanya Kak Agnes ya, yang sudah berbagi pada malam hari ini. Bahwasanya kita terus berserah kepada Tuhan. Apa tugas kita laksanakan, tanggung jawab kita laksanakan. Dan Tuhan akan menolong kita. Walaupun singkat, tetapi maknanya sangat mendalam dalam kehidupan kita. Bahwasanya kita harus berserah kepada Tuhan dalam keadaan, kondisi, situasi apapun kita harus berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita. Amin. Luar biasa ya. Diberkati lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Oke, saat ini kita masuk pada doa syafaat. Namun sebelum kita doa syafaat, mungkin kan ini nanti bahwa kita dalam satu lagu dan langsungkan ini juga nanti yang doa syafaat. Silakan Kak, mungkin ada doa-doa dari teman-teman, silakan disampaikan sama kami ini. Shalom teman-teman semua. Salam Kak. Maaf ya, ada ibadah makanya baru join. Kirain jam 8 tadi ibadahnya. Ya nggak apa-apa, tapi saya senang sekali dan bersyukur kita bisa join malam hari ini dan bisa melakukan ibadah kita walaupun banyak halangan atau keadaan kita yang tidak mendukung, tapi kita selalu setia memuji Tuhan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mungkin ada teman-teman yang mau didoakan. Dipersilakan. Ada? Mungkin dari aku ya kayak. Atau ada dari Kak Erika ada? Ada Kak, tapi saya chat ya. Oh iya, siap. Di kolom chat aja. Nanti dibaca ya kan ini ya. Oke, dari aku pertama kita bersyukur ya. Ibadah komsel kita berjalan lancar ya. Walaupun kita hanya beberapa orang, tapi kita yakin dan percaya ke depannya kita akan lebih banyak lagi. Seperti semula, seperti yang dulu banyak kita. Ya, minta dukungan doa. Yang pertama itu kita berdoa untuk bangsa dan negara, penanganan COVID. Kita berdoa vaksinasi juga yang berjalan. Kita terus berdoa juga untuk presiden, wakil presiden, dan sampai pemerintahan, kepala desa, RT, RW untuk memajukan bangsa Indonesia ini. Kemudian kita berdoa buat Nias kita tercinta, dan juga Kak Agnes ini dari NTT. Kita berdoa juga buat NTT ya. Kiranya Tuhan yang selalu menolong daerah kita masing-masing. Di Nias masih situasinya hujan. Saya dengar di grup sebelah kemarin, di grup Nias Youth Generation, bahwasanya ada salah satu anggota di grup Nias Youth Generation itu rumahnya terjadi longsor. Jadi ya gitu. Kita berdoa untuk Kepulauan Nias dan juga NTT ya, untuk dalam lindungan Tuhan. Kita juga berdoa buat saudari kita Sri Bintang. Kita terus berdoa kiranya sakit yang dialami sembuh. Kemudian berdoa untuk pelayanan kita masing-masing, perkuliahan kita. Mungkin ada teman-teman yang sedang berjuang saat ini untuk proposal. Haleluya. Semangat hidup. Kemudian
berjuang untuk skripsi, yang melanjutkan skripsi, semangat hidup. Kita bersaling berdoa ya, saling mendoakan. Tapi jangan lupa pas wisuda nanti diundang saya. Biar ada sesuatu dari saya, setidaknya doa. Mungkin itu dari saya sih Kak. Nggak ada teman kita yang sakit. Berdoa buat grup komsel kita, biar semakin semangat untuk beribadah. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Oke. Satu lagi Kak, satu lagi saya lupa. Berdoa untuk masa depan kita. Pasangan hidup kita ke depan. Gimana Kak? Berdoa untuk masa depan kita dan pasangan kita ke depan. Ngeri kali. Iya, iya. Oke, teman-teman. Nggak ada lagi atau bagaimana ini? Ada, itu dari Bro Penta itu kayaknya. Silakan Bang, kalau ada pokok doa. Apakah Penta? Nggak usah tuliskan ini. Minta dukungan doa aja. Penta lagi kurang sehat. Gara-gara kayak gitu. Iya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih untuk doa pokok-pokok doanya. Kita sama-sama berdoa. Setiap pergumulan kita telah mendengarkan sebagian dari teman-teman kita yang mau didoakan. Kita dukung dalam doa. Semoga Tuhan yang selalu menolong kita semua. Dan sebelum kita berdoa teman-teman, mungkin Kak Triaman bisa bawa satu lagu. Soalnya nggak bisa petik gitar. Ada gitarnya Kak. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan. Ya. Sebentar ya Kak. Pakai aja gitar ini kan ini. Belum dibuka banyak Kak. Iya Kak, lagi geladi resik gitu saya Kak. Sebentar dulu ya, sebentar. Oke teman-teman, kita sebelum kita berdoa syafaat, mungkin nanti kalau ada pokok doa dari Bro Warisman bisa di chat ya, di kolom chat. Kita menaikkan pujian kita. Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila kau izinkan, percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah tiba waktuku, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dalam keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin.
teman-teman, kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah namamu ya Tuhan yang suci dan yang kudus, yang senantiasa melimpahkan kepada kami anak-anak-Mu kasih setiamu dan keselamatan di sepanjang hari ini, dalam kehidupan kami yang istimewa di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga di malam hari ini kami bisa berkumpul bersama dan bisa memulaikan ibadah kami dengan penuh sukacita. Itu semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, melainkan belas kasih Tuhan yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Tak satu pun balasan dari kami Tuhan, saya memuji dan memuliakan Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur buat firman-Mu yang kami dengar dari hamba-Mu Tuhan. Engkau tanamkan dalam hati kami, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati terus kehidupan kami Tuhan, agar firman-Mu kami bisa melakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan yang selalu memakai dia lebih luar biasa lagi untuk selalu setia kepada Tuhan dan selalu bekerja di ladang Tuhan. Berkati setiap pergumulan, persoalan hidupnya Tuhan, berkati keluarganya, bahkan studinya, masa depannya, Tuhan yang selalu bercampur tangan, Tuhan yang selalu menolong dan melindungi. Bapa yang baik, kami bersyukur juga di malam hari ini kami bisa melakukan komsel ibadah kami, walaupun kami tidak semua bergabung atau join di malam hari ini, tapi kami sangat bersyukur Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Inilah sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan yang selalu mengasihi kami, bahwa Tuhan yang selalu menolong dan memelihara kehidupan kami. Bapa yang baik, kami tahu dan sadar di sepanjang hari ini mungkin kami banyak dosa, kesalahan kami yang tidak sesuai di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami, baik itu lewat perkataan kami, tindakan kami, pikiran kami yang tidak sesuai di hadapan Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami, agar tidak menjadi penghalang penghambat berkat-Mu dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami berdoa juga teman-teman kami yang belum sempat join di malam hari ini, Tuhan berkati, Tuhan yang selalu menolong mereka, melindungi mereka di malam hari ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang selalu bersama dengan mereka, menolong kehidupan mereka, melindungi setiap kehidupan mereka, Tuhan. Jauhkan mereka dalam segala mara bahaya, dalam segala penyakit. Jika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah setiap penyakit yang mereka alami, agar mereka selalu dalam lindungan penyertaan Tuhan, dan minggu depan mereka bisa bersama dengan kami di malam hari ini. Berkati terus komsel kami ini Tuhan, semoga nama Tuhan bisa dimuliakan dan nama Tuhan ditinggikan. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan buat adik kami Hasrat Duru Tuhan, di mana di malam hari ini Tuhan yang selalu tahu apa isi pergumulan persoalan hidupnya Tuhan, di mana di tempat pelayanannya Tuhan dia lagi mencari tempat pelayanannya Tuhan, Tuhan yang selalu membuka jalan baginya, Tuhan yang selalu menolong dia, apapun yang dia lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati studinya Tuhan, berkati keluarganya. Kami berdoa juga Tuhan buat Nias kami tercinta Tuhan, di malam hari ini Engkau yang selalu menolong kampung kami Tuhan yang ada di Nias, di mana pada saat ini dalam musim hujan Tuhan, Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu memberkati kami semua agar kami dalam perlindungan dalam nama kasih-Mu Tuhan. Berkati keluarga kami semua, baik yang ada di perantauan maupun di kampung kami masing-masing, Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang selalu menjaga agar Tuhan selalu bersama dengan mereka Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami, Tuhan yang selalu menolong bangsa negara kami. Semoga bangsa dan negara kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan, dan jauhkan dari segala masalah-masalah Tuhan yang selalu bercampur tangan. Berkati pemimpin kami, Pak Presiden Joko Widodo Tuhan, Tuhan yang selalu memakai dia lebih luar biasa lagi untuk menjadi
pemimpin kami di Indonesia ini Tuhan. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan yang selalu bercampur tangan dalam setiap apapun yang dia rencanakan untuk kedepannya. Dan Engkau berkati juga Tuhan kami yang ada di malam hari ini, banyak pergumulan kami Tuhan. Engkau tahu apa yang kami satu persatu Tuhan, walaupun kami tidak tahu apa isi hati teman-teman kami semua, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang tahu apa pergumulan kami, persoalan hidup kami. Engkau berkati perkuliahan kami, berkati masa depan kami. Tuhan yang selalu bercampur tangan menolong kami semuanya. Inilah hidup kami, Tuhan. Inilah kami di malam hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami. Dan segala aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Kehendak-Mu seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari kepada yang Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Saat ini saya memberikan ruang kesaksian atau diskusi. Saya persilakan. Mungkin ada pengalaman teman-teman dalam pelayanan atau merasakan kasih Tuhan. Ya, mungkin Bang Warisman bisa cerita kan ini dalam pelayanannya, Kak Erika, Kak Agnes, Bro Penta. Silakan. Waktunya saya berikan kepada teman-teman untuk kita sharing atau ada kesaksian. Saya persilakan. Silakan kan ini bisa menceritakan bagaimana perjalanan pelayanannya kepada anak-anak di kolom jembatan. Silakan Kak, biar memberkati kita juga. Ya teman-teman, sebagai kalau masalah pengalaman sih ya, saya lagi di tempat PKL. Sekarang saya di Jakarta Utara. Nah, kalau masalah pelayanan, kami sekarang lagi praktek di sekolah ngajar, habis itu praktek untuk menginjilin. Nah, yang kami ajarin itu anak-anak bukan anak-anak yang punya bapak, mama, mereka orang-orang yang terlantar. Habis itu mereka tidak punya bapak, punya mama, mereka tinggal di kolong-kolong. Nah, luar biasa kami merasa bahwa Tuhan itu selalu menolong mereka walaupun situasi kondisi mereka yang mereka alami, tetap mereka dalam perlindungan Tuhan. Ada orang yang selalu mengasihi mereka, yang selalu memberkati mereka walaupun keadaan mereka seperti itu, tapi Tuhan tidak pernah menutup mata untuk melihat adik-adik kami yang kami ajarin di kolong-kolong jembatan. Tapi teman-teman, itu yang sangat luar biasa bagi kami. Mungkin kami merasa di situ bahwa mereka itu kasihan. Karena kenapa teman-teman, bayangkan kalau kita tinggal di kolong, nggak punya rumah. Habis itu ada setiap hari itu jarang mereka nggak makan, baru makan dikasih orang. Habis itu ada, ya palingan sekali itu dapat nasi 1 bungkus. Nah, kalau di posisi kita itu teman-teman nggak sanggup gitu kan. Habis itu nggak kenyang makan 1 bungkus nasi dari donatur ya. Tapi mukjizat Tuhan itu selalu mereka sehat selalu, walaupun
makan hanya sedikit, tapi ya tetap sehat. Mereka nggak pernah sakit. Nah itu luar biasa, kita sangat bersyukur. Nah kadang kami di situ merasa sedih apa yang kami lakukan. Ya cuman kami lakukan itu sebagai apa namanya itu, hanya sebagai materi, dan sesedikit kalau ada berkat ya kami kasih teman-teman ya. Itulah sebagai pelayanan itu, bagaimana kita ada melihat bahwa luar biasa ya. Iya, itu aja sih yang saya sampaikan. Bahwa melayani itu jangan melihat indahnya, itu tidak ada artinya. Mulai dari hal kecil kita bisa belajar bahwa melayani itu tiada batasnya ya. Kita selalu setia bekerja di ladang Tuhan. Apapun yang kita lakukan itu, walaupun dalam hal kecil, tapi kalau kita setulus hati mengerjakannya, pasti Tuhan memberkati. Nah, jangan kita juga bersungut-sungut, ngapain melayani tidak ada PK. Kalau masalah PK tidak diharapkan teman-teman, bahwa PK itu nggak ada artinya juga. Kita sebagai hamba Tuhan tidak mengharapkan PK atau persembahan kasih. Ya kalau saya sih enggak, walaupun pelayanan capek, sakit, enggak. Tapi yang saya rindukan itu bagaimana cara saya bisa melayani anak-anak, melayani Tuhan. Mungkin kalau orang-orang melihat bahwa yang kami layani itu orang-orang yang tidak terlayani, teman-teman. Mereka ya luar biasa lah capeknya setiap hari kasih-kasih ini, bagi-bagi ini. Tapi kami nggak bersungut-sungut. Kami tidak berhitung-hitungan. Ngapain capek-capek nggak ada PK. Tapi kami tidak berkata sedemikian, teman-teman. Yang kami harapkan itu ya kami bisa diberikan kesempatan untuk melayani. Ya, dalam segala perkara yang kecil, Tuhan pasti memberkati teman-teman. Itu aja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih Kak Nini, luar biasa ya pelayanannya dengan melakukan dari hal-hal yang kecil ya. Itu sangat luar biasa. Bagaimana kita juga sesuai dengan tema kita harus berserah kepada Tuhan dengan tugas kita, tanggung jawab kita ya kita harus lakukan. Memang itu harus tugas kita. Baik, terima kasih. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Bang Penta mungkin. Oke, salam. Salam. Halo. Sorry ya teman-teman, ini malam ini lagi ada kesempatan ibadah karena mungkin ditunda ibadah grup pemuda karena besok ada 2 gabungan lah di sini, jadi ada kesempatan malam ini. Ya, terima kasih ke sharingnya Kak Agnes Muri yang dari NTT. Terima kasih. Mengawali aja dan tadi mengenai soal pelayanan kita memang luar biasa, penuh tanggung jawab dan kesabaran. Sabar ya Dek, karena walaupun manusia enggak mencatat di buku, upahmu Tuhan Yesus mencatat semuanya. Amin. Jadi mengenai yang tadi sharing dibawa Kakak Agnes Muri tadi, yang mungkin yang bisa saya sedikit juga saya sharingkan, tambahkan di sini bahwa kesabaran itu ya itu adalah pokok utama dalam pelayanan hidup kita. Karena apapun kalau kita enggak punya kesabaran, kalaupun kita enggak mengalami namanya ketabahan, aduh kaca balau setiap pelayanan kita, apapun dimanapun kita melayani. Nah jadi kadang kesabaran ini penting sekali dan identik juga dengan namanya keikhlasan. Kenapa saya ambil di sini keikhlasan? Jujur ya, karena baru-baru ini
Penta sedang mengalami trauma menghadapi orang-orang yang mungkin juga saya percaya sama orang tertentu. Nah, masalahnya bukan cuma satu orang. Dan ya namanya yang selama ini kita anggap kayak kakak rohani. Dan ini antara kita sepelayanan gini. Yang saya percayakan selama ini orang-orang yang mungkin saling mengerti keadaan dalam melayani dan semakin menyemangati. Dan ada satu hal yang nggak mungkin saya sampaikan di sini. Satu hal membuat saya kecewa, yaitu ada suatu janji yang mungkin urusan pribadi lah gitu kan. Jadi kadang dari setiap janji-janjinya itu membuat saya itu tenang, dan setiap saya ungkir sesuatu yang mungkin itu memang suatu kepentingan kan, yang memang harus dituntaskan. Jadi janjinya iya. Nah, itu konteks pelayanan saya selama ini. Kadang janji itu membuat saya benar-benar kecewa. Jadi saya berpikir begini, nggak usahlah kita janji soal biar kita itu dipercayai atau segala macam ya kan. Cuman kita itu harusnya komitmen terhadap seseorang. Apa yang kita janjikan, ya kita harus kerjakan, kita harus lakukan. Dan kita ingat, pelayanan Penta di tempat ini bukan masalah makan dan minum yang Penta persoalkan di sini, tapi soal keikhlasan menghadapi orang-orang kayak gini. Kenapa? Karena keadaan mereka yang membuat saya prihatin, terpartisipasi. Akhirnya saya merasa kecewa. Jadi ya itulah dia tadi. Kalau kita juga nggak dicobai, bagaimana kita makin bertumbuh dalam Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat dikenal sebagai anak-anak Tuhan jika kita tidak memiliki namanya kesabaran. Nah, itulah tadi kesabaran itu. Kalau kesabaran itu ada, apapun badai, goliat apapun dalam hidup kita pasti kita lewati, karena kita itu udah orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan, orang yang mungkin nggak sedekat apa kita kepada Tuhan, tapi karena kita punya kekuatan dari Tuhan, maka setiap janji, setiap kekecewaan bisa kita lepaskan, bisa kita ikhlaskan, untuk tidak harus kita dendamkan, untuk yang membuat kita itu jadi tidak terbangun dan tidak maju ke depan untuk mencapai pelayanan kita, mencapai visi misi Tuhan dalam hidup kita. Jadi ya itulah yang bisa Penta sharingkan, ya penuh kesabaran. Apapun tantangan hidup kita, ya nggak ada kita yang instan, nggak ada yang kita ini polos-polos. Hari ini aja cobaan, jujur hari ini cobaan aja di kantor pelayanan Penta. Aduh, ya begitulah. Ya wajar ada itu, wajar, karena kita nggak lebih dari Paulus, tapi kita mengikuti bagaimana sih anak-anak Tuhan itu yang memang benar-benar mau dipakai. Untuk sini nih tadi sabar aja nih, karena itu panggilan di situ. Tapi benar kamu sampaikan tadi, jangan bersungut-sungut, harus ikhlas dan sabar, karena anak-anak itu luar biasa juga. Mereka masih bisa hidup dan dipelihara oleh Tuhan lewat kamu dan teman-teman pelayanan di sana. Mungkin mereka bisa diberkati lewat kalian mengajari dan mendidik. Ya oke, terima kasih sharing malam ini. Shalom. Terima kasih, bro. Jangan nangis. Semangat. Semangat ya, semangat teman-teman semua. Mungkin ada dari Kak Erik mungkin. Halo Kak Erik. Atau dari Kak Agnes, mungkin ada kesaksian pengalaman pelayanan, silakan Kak. Oh, nggak ada. Oke, mungkin nggak ada lagi ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani malam hari ini. Terima kasih Kak Agnes sudah berbagi kepada kita malam hari ini. Terima kasih kan ini Kak Penta, dan terima kasih aku. Kita mengakhiri ibadah kita, persekutuan kita pada malam hari ini. Saya minta Bro Penta untuk menutup ibadah kita dengan doa. Sekalian berdoa untuk peristirahat kita malam hari ini.
Silakan Pak. Baik teman-teman sekalian dimanapun kita berada, sebelum kita akhiri doa kita ini, mari kita tenangkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Hormat bagimu Bapa, terima kasih setiap kesempatan waktu yang Tuhan izinkan di setiap hari ke hari, sampai pada malam ini Tuhan kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan, sepanjang hari ini segala lelah kami, segala kekuatan kami, energi kami yang keluar sepanjang hari ini dalam menjalani aktivitas demi aktivitas kami percaya Tuhan gantikan dengan lebih di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan juga semua kami pada malam ini, untuk kami boleh tetap bersuka cita, untuk kami boleh tetap bersemangat menjalani hari ke hari, menjalani hidup kami. Setiap kami Tuhan, memang kami selalu ada di dalam pencobaan, kami selalu ada di dalam berbagai tantangan, masalah, bahkan Goliat dalam hidup kami yang mungkin Tuhan tidak membuat kami tidak mengerti, kami pahami. Tetapi kami percaya Engkau adalah Tuhan Yehova Jireh yang akan tetap selalu senantiasa memelihara, menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati juga Tuhan ketua kami, koordinator kami di tempat ini, siapapun Tuhan, Bang Triaman dan rekan-rekan Tuhan, kami terus berdoa Tuhan, berkati terus masa muda hamba-hambamu ini Tuhan, makin Tuhan terus pakai terus hidup mereka melayani Engkau Tuhan, melayani setiap jiwa-jiwa, sehingga visi misi Tuhan boleh terjangkau lewat jiwa-jiwa, lewat hidup mereka, lewat pelayanan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat berdoa buat saudara kami Kak Agnes Tuhan yang dari NTT yang boleh berkesempatan membagi kebenaran firman-Mu pada malam ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan, biarlah setelah ini Tuhan tidak hanya kami dengar saja, tidak hanya terlewati begitu saja, tapi kami menjadi seorang pendengar, menjadi seorang murid dengar akan pendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan kami pada malam ini dimanapun kami mau berada Tuhan, dimanapun posisi kami, apapun keadaan kami percaya Engkau Tuhan tetap ada bagi kami. Malam ini Tuhan juga kami akan mau istirahat, berkati setiap kami masing-masing, dan hingga kami Tuhan boleh bangun dengan sukacita, boleh bangun dengan pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Kita foto dulu ya teman-teman, jangan keluar, buka kamera dulu. Kita foto dulu. Siapkan emoticon love-nya. Udah lama aku nggak foto pakai emoticon love ini. Silakan, aku hitung 1, 2, 3. Mana emoticon love-nya? Oke, aku ulang ya. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Mana pada hilang semua love-nya ini? Cari emoticon love biar serentak dulu. Di mana cari kamatrian? Ada di itu, Bro. Di more itu. Kok love? Ada di itu, Bro. Bentar. Kan ada Amit, ada start video, share, ada partisipan di more. Oke. 1, 2, 3. Mana Kak Agnes? Udah hilang. Harus serentak dulu ini. Cari. 1, 2, 3. Oke teman-teman. Terima kasih teman-teman. Kak Erik, kapan-kapan aku telepon ya Kak ya. Mau sharing-sharing sama Kakak. Oke, terima kasih. Selamat malam. Untuk pengumuman nanti di grup aja. Tuhan Yesus memberkati.